Halo Sobat Bahasa Indonesia, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki salah satu keterampilan penting dalam berbahasa, yaitu kemampuan mendengarkan. Keterampilan ini sangat penting karena melalui mendengarkan yang baik, kita bisa memahami informasi, menangkap pesan, hingga menafsirkan makna dari apa yang disampaikan oleh penutur. Dalam video ini, kalian akan diuji kemampuan menyimak kalian dengan beberapa soal yang berbasis audio. Jadi pastikan kalian berada di tempat yang tenang, siapkan alat tulis, dan dengarkan setiap cuplikan suara dengan saksama. Ingat, tes ini bukan hanya soal mendengar, tapi juga memahami isi, menyimpulkan, dan menganalisis apa yang kalian dengar. Dengarkan baik-baik, jangan terburu-buru menjawab, dan pastikan jawaban kalian sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam audio. Siap? Yuk kita mulai. Selamat mendengarkan dan semoga sukses. Menabung air untuk masa depan. Pendahuluan. Air adalah sumber daya alam yang paling esensial bagi kehidupan seluruh makhluk di bumi. Tidak ada organisme yang mampu bertahan hidup tanpa air, termasuk manusia. Kendati 70% permukaan bumi tertutup oleh air, hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai air tawar. Krisis air bersih sudah menjadi kenyataan di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekeringan berkepanjangan, penurunan muka air tanah, dan pencemaran sumber daya air merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda bahwa kita sedang menghadapi ancaman serius, kelangkaan air di masa depan. Perubahan iklim global memperburuk situasi dengan meningkatkan ketidakteraturan curah hujan, mencairkan glaser yang selama ini menjadi penyimpan air, dan memperluas wilayah yang terdampak kekeringan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang masif meningkatkan permintaan terhadap air, sementara ketersediaan tidak bertambah. Maka dari itu, sudah saatnya kita memandang air bukan sekadar sebagai sumber daya yang bisa diambil kapan saja, tetapi sebagai sesuatu yang perlu dikelola, dijaga, dan ditabung. Menabung air tidak hanya berarti menyimpannya dalam waduk atau bak penampungan, tetapi juga berarti mengelola penggunaannya secara bijaksana, memperbaiki sistem distribusi, menjaga ekosistem penyangga air seperti hutan dan rawa, serta menciptakan budaya hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan menabung air untuk masa depan bukan sekadar retorika, tetapi kebutuhan mendesak yang akan menentukan apakah generasi mendatang masih memiliki akses terhadap air bersih atau tidak. Badan argumen. 1. Ancaman nyata kelangkaan air. Menurut laporan United Nations Water, sekitar 2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Di Indonesia sendiri, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masih banyak wilayah, terutama di kawasan timur, yang mengalami kekurangan air bersih sepanjang tahun. Perubahan iklim mengubah pola hujan sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang dan curah hujan lebih ekstrim, menyebabkan banjir sekaligus kekeringan. Situasi ini menunjukkan bahwa air tidak bisa dianggap sebagai sumber daya yang tidak terbatas. Di kota-kota besar seperti Jakarta, eksploitasi air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan permukaan tanah hingga beberapa sentimeter setiap tahun. Ini bukan hanya memperburuk krisis air, tetapi juga menciptakan risiko banjir dan kerusakan infrastruktur. Bila tidak ditangani secara serius, krisis air akan memicu konflik sosial, memperburuk ketimpangan, dan mengancam stabilitas suatu negara. 2. Menabung air. Strategi konservasi dan keberlanjutan. Konsep menabung air dapat diwujudkan melalui berbagai strategi konservasi. Selain itu, penggunaan kembali air limbah, grey water dari kamar mandi dan dapur untuk menyiram tanaman atau membersihkan jalan adalah contoh konkret penghematan air. Teknologi filtrasi air dan sistem sanitasi yang baik dapat membantu daur ulang air dalam skala rumah tangga hingga industri. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur penampungan air seperti bendungan, embung, dan danau buatan. Sistem irigasi tetes untuk pertanian adalah solusi hemat air yang sangat efektif, karena mengalirkan air langsung ke akar tanaman tanpa pemborosan. Semua strategi ini seharusnya didorong melalui kebijakan dan insentif yang jelas. 3. Peran individu dan masyarakat dalam menabung air.
Menabung air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan budaya hemat air. Misalnya, mematikan keran saat menyikat gigi, mencuci kendaraan dengan ember, bukan selang, dan memanfaatkan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Kesadaran masyarakat harus dibangun sejak dini melalui pendidikan. Sekolah-sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum, termasuk cara-cara mengelola air secara berkelanjutan. Media massa, organisasi masyarakat, dan tokoh agama juga bisa berperan besar dalam menyuarakan pentingnya menabung air. Di tingkat komunitas, gotong royong dalam membuat sumur resapan, biopori, dan kolam penampung air hujan dapat membantu meningkatkan cadangan air tanah sekaligus mencegah banjir. Komunitas yang sadar lingkungan bisa menjadi motor perubahan sosial yang kuat. 4. Menjaga ekosistem penyangga air hutan, rawa, dan daerah aliran sungai dan DAS adalah penyimpan air alami yang harus dijaga keberlanjutannya. Deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya cadangan air tanah dan rusaknya siklus hidrologi. Tanpa pohon-pohon yang menyerap air dan menyimpannya dalam tanah, kita kehilangan tabungan air alami. Restorasi lahan kritis, reboisasi, dan penghijauan kawasan hulu sungai harus dijadikan prioritas nasional. Program-program seperti penanaman 1.000.000 pohon bukan hanya kampanye simbolis, tetapi solusi nyata untuk memperkuat daya serap air tanah dan menurunkan risiko kekeringan. Kebijakan pembangunan harus berorientasi pada ekosistem. Jangan sampai pembangunan properti dan industri merusak lahan basah dan daerah resapan. Tata ruang berbasis ekologi akan sangat menentukan kemampuan suatu wilayah untuk menabung air secara alami. 5. Teknologi sensor pintar untuk mendeteksi kebocoran pipa, sistem irigasi otomatis berbasis kelembaban tanah, dan penggunaan drone untuk memantau daerah aliran sungai adalah contoh inovasi yang mendukung efisiensi dan konservasi air. Pemerintah dan dunia industri harus mendorong riset dan pengembangan teknologi air untuk skala nasional dan lokal. Startup dan inovator muda perlu diberi ruang dalam ekosistem pengelolaan air. Kompetisi ide, hibah riset, dan kolaborasi antar universitas bisa menghasilkan terobosan dalam konservasi air yang efisien, hemat energi, dan murah. 6. Perspektif agama dan budaya dalam menabung air. Banyak ajaran agama yang mendorong umatnya untuk tidak boros dalam menggunakan air. Dalam Islam, misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan penggunaan air secara hemat bahkan ketika berwudu di sungai yang mengalir deras. Nilai-nilai spiritual ini dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di tengah masyarakat religius. Budaya lokal seperti tradisi subak di Bali dan sistem pengairan di Jawa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah lama mengenal prinsip pengelolaan air berbasis komunitas. Kita bisa belajar dari kearifan lokal ini untuk membangun model manajemen air yang sesuai konteks. Kesimpulan, menabung air untuk masa depan bukan hanya wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Ancaman kelangkaan air akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan harus dijawab dengan tindakan kolektif dan sistemik. Konservasi air, efisiensi penggunaan, pelestarian ekosistem, serta inovasi teknologi menjadi pilar utama dalam strategi menabung air. Setiap individu dapat berkontribusi melalui perilaku hemat air, partisipasi dalam program lingkungan, dan mendukung kebijakan berkelanjutan. Pemerintah, industri, komunitas, dan lembaga pendidikan harus bersinergi untuk membentuk budaya baru, budaya sadar air. Jika hari ini kita mulai menabung air, maka generasi mendatang tidak akan mengalami kemiskinan air. Tapi jika kita abai, maka kita akan mewariskan bencana ekologis yang mungkin tak bisa diperbaiki lagi. Maka, mari menabung air sekarang juga, demi kehidupan yang lestari di masa depan. Terima kasih telah mengikuti tes mendengarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik setiap informasi yang telah disampaikan melalui cuplikan audio tadi. Kemampuan mendengarkan bukan hanya tentang mendengar suara, tetapi juga tentang menyimak dengan cermat, memahami isi, menangkap gagasan utama,
dan menyimpulkan makna dari apa yang didengar. Semakin sering kalian melatih keterampilan ini, semakin tajam pula kemampuan berbahasa kalian secara menyeluruh. Jangan lupa untuk mencatat bagian mana saja yang masih membingungkan dan diskusikan dengan guru atau teman kalian agar bisa memahami lebih dalam. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan materi pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus latih kemampuan berbahasa kalian. Salam literasi.